pandemi ini tuh agak lumayan melelahkan. Benar, melelahkan. Pokoknya kita full service lah untuk Ditunggu, jangan takut resepsi ya. Jangan takut resepsi di Cibinong Wedding Expo 24 April. Sampai jumpa. Halo, jumpa lagi di ruang vendor, ruangnya vendor berbagi cerita. Kali ini kita sudah bersama peserta Cibinong Wedding Expo. Pertanyaannya sama, bahasanya sama, tapi karena vendornya berbeda, bisa jadi kita mendapatkan pengalaman yang berbeda. Kita kenalan aja yuk dengan vendor-vendornya. Perkenalkan, saya dengan Teh Yati dari Aule Wedding Service, lokasi di Dermaga Haji Abbas. Perkenalkan, saya Michael dari Dream Art. Saya vendor yang bergerak di bidang sanggit, fokus untuk lamaran dengan tradisi Chinese. Lokasi saya ada di Citerep. Ya, perkenalkan saya vendor dari Ruri Makeup dan untuk wedding organisernya di Alexa Organizer. Untuk alamatnya di Perumahan Jara Valley, Klaster Kencana, wilayah Dermaga Bogor. Halo, perkenalkan saya dengan Neni Makeup. Untuk galeri saya ada di Cibinong, tepatnya di Paburan Asri Cilangkap. Oke, nah lanjutnya kita mau ngobrol tentang pandemi nih. Kan semua sektor rata-rata kena imbas dengan pandemi, apalagi dunia pernikahan ya. Kita mau lihat apa sih paket yang masih diminati, kemudian udah seberapa banyak nih, apakah ada kemajuan dari yang pandemi pertama kali hingga saat ini. Mungkin ada yang mau menjelaskan? Kalau dari Aule Wedding Service sendiri sih emang kita benar-benar berasa banget ya Mbak Ana ya, waktu pertama kali itu si pandeminya tuh datang ya gitu. Itu benar-benar semuanya tuh pending ya. Tapi setelah Lebaran udah mulai agak namanya dia nggak terlalu ketat banget. Itu pengantin-pengantin udah mulai tuh pada ngadar-ngadar ke kita untuk acara akad nikahnya. Tapi semakin kesini mungkin semuanya berasa ya sekarang udah mulai ada yang mau dengan resepsi walaupun tidak di gedung ya, dengan di rumah. Karena kalau di Aule Wedding sendiri sih kita kan all paket ya Mbak Ana, jadi kita tidak hanya melayani untuk di daerah kota atau di gedung aja, jadi kita tuh melayani yang di pelosok-pelosok juga boleh, di kampung-kampung juga boleh, pakai tenda ya. Sekarang lagi rame, alhamdulillah. Kalau si Ana? Ya, kalau saya memang awal pandemi pasti keganggu. Cuman setelah habis Lebaran mulai karena memang kalau saya lebih kecil skalanya ya, tamunya kisaran 30 sampai 40 orang. Memang dari sebelumnya 50 sampai 60 biasanya ngundang teman-teman, ngundang segala macam. Nah, sekarang hanya 30-an, itu keluarga aja. Tapi so far untuk sanggit sih nggak ada masalah sih. Malah ya berkah juga, ada sedikit berkah karena pernikahan sudah agak bergeser jadi intimate wedding. Jadi kita ada beberapa juga klien minta intimate wedding. Ya nanti dari mulai dekorasi sanggit aja jadi merambah ya di dekorasi pernikahan. Pasti. Iya, ya kalau sekarang masih belum, ilmunya masih belum ada buat ke dekorasi wedding. Kalau dari Ruri Makeup? Ya, kalau dari Ruri Makeup sendiri, kalau untuk pengaruhnya amat sangat berpengaruh ya. Waktu pada saat pandemi itu sempat langsung kaget banget gitu pada saat pengantin baru mau minggu depan gitu datang ke meeting, minggu depan mau melangsungkan pernikahan udah langsung cancel, bener-bener cancel, tidak boleh kan waktu itu ya. Kurang lebih di Maret ya. Di 28 Maret ya nggak boleh, itu 28 Maret 2019. Nah, dari situ udah tuh semua Maret, April sampai itu langsung banyak yang ketemu puasa ya, betul, gitu ya. mereka pada Gigit takut jari ya. pada takut semuanya, pada takut gitu, pada pending semuanya. Tapi alhamdulillah di Juni itu karena boleh diperbolehkan ada pernikahan, namun hanya akad saja. Nah di situ alhamdulillah walaupun masih akad-akad aja, tapi berpengaruh juga ya untuk pemasukan. Alhamdulillah banget nih. Acuan dunia kembali. Dan dari Juni sampai sekarang itu karena dari WO Bogor juga banyak yang posting-posting, terus mereka juga pranata pernikahannya udah dibuat sedemikian rupa rapihnya untuk pandemi seperti apa, dengan protokol kesehatan, dan Bima Arya juga mendukung seperti itu. Alhamdulillah kita walaupun sedikit-sedikit mereka mulai berani pernikahan digelar seperti itu, tapi dengan syarat untuk tamu undangan itu kan dibatasi 25% dari total
yang biasanya gedung itu kapasitas gedung. Tapi alhamdulillah sih dengan untuk Bogor ini alhamdulillah untuk WO-nya juga pada solid gitu. Jadi postingan-postingan di Instagram juga membuat mereka oh iya ini udah boleh nih saling bertanya jadi pada protokol kesehatan jadi ketat saling ya kita. saling memberikan informasi antar setiap WO gitu kan, jadi saling support. Jadi alhamdulillah klien-klien merasa aman untuk menggelar pernikahan di era pandemi. Sampai sekarang sih alhamdulillah ya udah agak normal juga, cuman memang kalau tamu undangan masih agak dibatasi. Gitu aja sih kalau sekilas pengalaman dari saya selama pandemi. Sama sih, aku juga ngalamin sama kayak perintis yang lain, WO yang lain, vendor-vendor yang lain, berpengaruh banget ya, apalagi ke pemasukan ya. Iya, pasti. Dari Maret sampai Agustus kayaknya baru normal lagi. Itu aku ngerasa baru normal lagi itu di Agustus. Itu bener-bener aku Agustus langsung dapet kayak job yang tadinya terpending, yang tadinya pada reschedule itu numpuk di Agustus. Iya, karena kan Maret itu udah ada jadwal, Maret terus Juni setelah Lebaran udah ada jadwal. Itu terpending semua numpuk di Agustus. Kalau yang aku rasain pengalaman aku tuh klien yang datang ke aku pas pandemi itu klien yang benar-benar bingung harus ngadain acara dengan protokol seperti apa, terus konsepnya seperti apa. Aku sebagai WO sih hanya memberikan saran yang Mbak Ana yang aku rasain, kayak aku di situ yang tadinya nggak tahu ada WO, aku menyarankan oh ya udah aku ada ada paket yang free WO. Jadi WO yang aku tawarkan itu kayak yang berupa jadi timekeeper gitu. Jadi kayak ada yang cek suhu nanti di acara, lebih lebih ngebuat klien kayaknya percaya. Sekarang pamor WO lagi meningkat nih ya. Karena WO-nya sudah dibentuk. Ada, alhamdulillah. Aku sih kemarin baru punya 3 orang, tapi mungkin dengan paket yang aku tawarkan aku ada 4-5 orang tergantung tamu undangan. Bener-bener sama Teti juga kemarin gitu. Kalau Teti pribadi sih sebenarnya karena emang dari zaman dulu kita sebenarnya udah memanage acara ya Mbak, tapi tidak di profesionalkan, dalam artian tidak dipisahkan dari paket. Jadi si manajemen acaranya tuh udah gabung aja sama paket. Nah karena kemarin kondisi dengan adanya COVID ini, jadi saya bikin tuh si anak-anak tim WO-nya itu sebenarnya tim make up juga, tapi saya bikin dia jadi tim WO, dibedain dong seragamnya, terus dia pakai HT untuk yang megang, untuk yang cek suhu yang tadi Mbak bilang, terus juga ya betul, benar. Jadi untuk ini juga sih untuk supaya si klien-klien oh iya di sini ada udah termasuk sama manajemen acaranya gitu, jadi enak mereka. Apalagi acara rumahan itu tamunya bener-bener susah diatur. Bener. Enggak kayak di gedung, bahkan aku rasain sendiri sampai kemarin aku ngebentuk jadi ada satu tenda aku free-in untuk klien aku, itu untuk tamu yang ngantri. Jadi tamu itu aku bilang ke panitia yang punya hajat, kalau ini bangku kosong baru bangku 5 kosong masuk 5 tuh. Dan abis duduk juga itu disemprot disinfektan tuh. Jadi kayak solusi, kita kasih solusi di wedding di pandemi ini gitu. Yang penting acara tetap berjalan sesuai protokol kesehatan. Walaupun kita ngeluarin lebih banyak budget ya sebenarnya ya gitu, karena dari situ betul ada kesannya oh iya ternyata dengan pandemi ini kita masih bisa loh pesta gitu. Jadi mereka nggak ngerasa ngebebanin juga ada pesta tapi Mbak nanti aku kena cas gak nih yang kalau tadi kan ada catering ya, nanti yang ngambilin masakannya satu-satu kena lagi nggak itu? Oh enggak Bu, itu udah servis dari kita gitu. Kalau saya jangan dibebankan cas terus ya. Jadi kalau saya di cas ini oh ini enggak semuanya no cas gitu. Jadi free supaya datanglah tuh pengantin ya. Karena kan keadaan ya. Iya. Banyak free-nya lah gitu intinya kita bikin banyak Paket-paket sudah tahu rata-rata seperti apa. Nah, kita mau lihat sekaligus calon pengantin mungkin mau tahu nih ya, vendor-vendor di sini ya ikut Cibinong Wedding Expo menerapkan protokol kesehatannya nggak di dalam menangani pernikahannya. Kalau Teyati pastinya kita menerapkan protokol kesehatan ya. Pertama itu sebelum kita acara saya udah izin dulu ke gugus COVID dong ya gitu. Jadi kita sudah datangin gugus COVID sebulan sebelum acara, itu kita minta izin bahwa di tanggal sekian, bulan sekian si pengantin A, B, C misalnya itu kita mau acara, nanti kita dapat tuh surat tebusan dari pihak gugus COVID. Nah di situ pengantin aja sudah oh iya
saya nggak usah takut-takut ya, ada yang ngegerebek izin ya kan, ya. ya karena ada izin. Terus nanti pas di hari H itu kita sudah juga pasang beberapa banner-banner tentang protokol kesehatan. Terus juga kita udah siapkan juga alat cuci tangannya juga, ada cek suhu badannya juga, terus kita siapin hand sanitizer, sabun juga untuk cuci tangan. Terus kalau untuk catering yang tadi saya bilang servis untuk makanan itu diservis sama waiter ya gitu. Jadi pokoknya si pengantin itu udah nggak takut-takut, si prokesnya itu benar-benar kita jalankan dengan yang sebenar-benarnya. Kalau Ya, dari dekorasi, Iya, kalau dekor yang pasti sebelum berangkat barang-barangnya kita kasih disinfektan dulu. Kalau aku pengalaman di Sanjit ya, karena memang skalanya lebih kecil dan kebanyakan mereka menyelenggarakan di gedung. Jadi kalau pas giliran aku jadi MC-nya, aku selalu ngingetin protokol kesehatannya sebelum makan, pas saat pengambilan makan, aturan main waktu ngambil makan. Kayak misalnya contohnya 5-5 atau satu bangku. Biasanya kalau di acara yang pengalaman aku, mereka mintanya round table. Nah ya jadi per meja ngambil makannya gitu. Terus cek suhu sih pasti kalau dari kita otomatis pasti. Tapi kalau misalnya untuk para klien biasanya sih gedung-gedung sudah prepare juga. Venue pasti biasanya sudah siapin semuanya sih. Tapi kayaknya paket new normal ini aku sedikit nih mengarahkan, karena kebanyakan kita kasih kayak free WO, free sanitizer dan segala macam. Jadi kayak betak ya. disalahgunakan. Disalahgunakan. Orang yang ada budget jadi kayak aku mau paket pandemi dong. Backdrop 4 meter dong, ternyata ibu bapak keluarga minta kursi pengantin. Nah, sebenarnya udah ada kayak masa transisi new normalnya juga sih. Kan karena juga udah diperbolehkan, ya udah ada izin juga. Jadi ya kayak udah paket pandemi itu kayak udah sedikit-sedikit dinormalkan kembali sih. Cuma kemarin itu kenapa adanya paket pandemi dan kayak prosedur-prosedur protokol kesehatan itu hanya mengarahkan saat nanti new normal tetap ada itu loh, prosedur kesehatannya jangan dihilangkan. Benar. Kalau dari Ruri Makeup ini kan berhubungan langsung dengan klien ya, face to face malah ya. Penerapan protokol kesehatannya seperti apa kalau Mas? Kalau dari saya pribadi, jelas kalau untuk kebersihan alat makeup itu nomor 1 gitu. Dari mulai beauty blendernya, terus kuas-kuas itu harus yang baru. Terus sebelum kita berangkat kita semprot, terus beauty case, dan pada saat di hadapan pengantin pun kita udah semprot-semprot juga, dan masker. Dan kalau pengantin kan nggak mungkin ya pakai masker, paling kitanya masker dan face shield seperti itu. Dan sama penerapan ke tim aku pun sama, semua harus masker, nggak boleh lepas seperti itu. Kalau bisa pakai face shield. Terus kalau untuk WO-nya sendiri, kalau untuk acara yang benar-benar di venue itu kita lebih menekankan ke WO-nya aja. Ya kayak misalkan terus di announce ke MC-nya tolong masker jangan dilepas, kalau udah makan langsung masker, stopper itu penting banget untuk menjaga jarak seperti itu. Dan awal juga udah kita kasih termogan ya. Jadi kalau udah 37 berapa sih biasa 37,3 ya. Nah itu udah kita warning gitu, tidak boleh hadir di acara pernikahan, namun kita kembalikan kepada pihak pengantin. Ini ada tamu yang memang suhunya melebihi 37, modus seperti apakah seperti itu. Biasanya mereka kasih bingkisan atau apa. Lebih ke WO-nya sendiri sih yang bergerak aktif itu dia. Betul. Peran WO-nya sendiri di pandemi ini tuh agak lumayan melelahkan. Benar, melelahkan banget. Bonus WO, betul, turun ya. Kerja ekstra. Mudah-mudahan setelah ini ya pengorbanan kita berbuah manis Iya, gitu, terbayarkan. Alhamdulillah sih ya. Dengan adanya CCM Wedding Expo ya, gitu mudah-mudahan pengantin-pengantin pada datang dong ya, gitu. Datang ke stand kita ya. Segaya kalau nggak datang, kunjungi juga sosial media kita. Pasti kan di post juga. Ini kan yang vendor dari awal ikut bikin media expo, Ruri Makeup. Nah, yang lainnya ini kita mau gali juga nih, kenapa tertarik gitu untuk event ini. Terus saya dapat info juga kan kalau Oleh Wedding Service ini sudah lama sebenarnya ya. Ini cara tips bertahan di dunia pernikahan itu seperti apa? Sebenarnya benar kata Mbak Anna ya, saya itu termasuk perias
yang sudah lama melanglang buana di dunia makeup ini ya, maksudnya kalau untuk 16 tahun berarti otomatis sudah lama dong Iya. ya. Udah sesepuh. Udah 16 tahun udah sesepuh ya di sini gitu. Saya bertahan untuk bisa masih eksis di dunia yang begitu banyak anak-anak muda zaman sekarang yang udah lebih canggih ya, kalau dari make up, dari kalau dari apa segala macam. Ya itu tadi salah satunya saya ikutin nih kebanyakan Expo. expo-nya Oh, itu. biar eksis ya? Biar eksis gitu. Terus juga yang anak-anak muda zaman sekarang bilang tuh harus tetap digali tuh ilmu yang Benar. teknologi Ya. dunia mayanya Iya. ya gitu, karena kalau zaman dulu nggak ada internet terus Instagram gitu, nggak ada mbak gitu. Cukup brosur ya, Bu? Betul, jadi sekarang ya itu harus terus banyak belajar Inovasi. dengan yang masih muda-muda ini supaya tetap eksis. Jadi teman-teman yang merasa sama dengan saya, kita Umur ya? iya. Kita hayat bangkit gitu, jangan tidur, ayo kita bangun ya gitu. Kita belajar teknologinya, jangan malu-malu untuk bertanya gimana sih nih Say caranya untuk update status Instagram, bikin posting apa namanya cerita di Instagram gitu, kayak gimana kata-katanya, jangan malu-malu deh supaya kita tetap maju gitu, belajar sama yang muda-muda. Luar biasa semangat. Kalau Dream Art, Kalau Dream Art, motivasinya apa? Kita sendiri sebenarnya punya misi karena untuk Sanggit itu di Bogor masih bisa dibilang masih kayak baru gitu, masih Masih cukup awal. sedikit Ya, ya, masih yang- sedikit vendor-vendor yang memang fokus di Sanggit, kebanyakan di Jakarta. Jadi kita mau kenalin lo, kalian nggak usah repot-repot gitu loh ke Jakarta. Bogor juga udah Punya ya? udah Punya ada budgetnya? budget oke. Oke. Standar kita standar Jakarta. Oh, Jangan sampai maksudnya pikirannya oh yang bagus-bagus di Jakarta gitu. Kita juga sebagai anak Bogor gitu, kita punya kemampuan yang sama dengan anak-anak yang di Jakarta yang di pusat kota gitu, nggak kalah jauh kita gitu. jadi branding ya? Ya, branding, memperkenalkan gitu. Jangan sampai mindset kita sebagai anak Bogor itu kalah sama Jakarta. Gitu. Nah, ke ini dulu. Kalau aku kenapa pengen banget ikut wedding expo, pertama aku mau memperkenalkan ini makeup itu bener adanya loh. Oh, bener adanya. Bukan berarti Bukan tipu-tipu di Instagram ya? Iya, Apa tuh? sekarang banyak Memang banget pengakuan Iya. perlu Oh, ya. oh, Iya. betul. aku pengen memperkenalkan aku ada busana, dan apalagi untuk hasil make upnya, karena kan sekarang walaupun nggak ada fashion show tapi tetap boleh ya mbak Ana Boleh. kita menampilkan model di booth kita. Boleh. Karena kebanyakan kadang agak sadis juga ya pengantin tuh, teh ini make upnya editan apa enggak. Aku pengen memperkenalkan di situ gimana sih nenek make up itu dengan make up dan busananya. Nah, ini kan yang baru-baru nih. Nah, ini sudah pengalaman di Wedding Expo di tahun 2 tahun sebelumnya juga. 2000 berapa ya kemarin? 2019 ikut ya saya. 2019. Nah, 2019. Nah, kita biar semua juga yang baru ini termotivasi. Modalnya dulu nekat nggak sih? Terus kenapa percaya diri dan sampai akhirnya bisa bertahan gitu. Ada rasa down gitu nggak ngelihat yang udah Iya. Tanya Pak Ana. Jadi gini, awal mula aku ikut wedding expo ya di waktu itu kan memang pengen banget gitu. Cuman kayaknya gue masih baru banget, gila, tahun aja belum ibaratnya kayak gitu ya. Maksudnya untuk dunia wedding ya, kalau MUA kan ya biasa lah gitu. Cuma untuk wedding kan kita masih baru. Cuma memang kita punya klien tersendiri yang memang tahu sebenarnya Ruli Makeup tuh jenis makeupnya seperti apa. Ya itu dia, kita harus berani. Nah pada saat aku ikut wedding expo, aku langsung fashion show dong. Oh, iya. PD-nya nambah. Oh, iya. Tapi ininya tuh apa namanya? Mentalnya tuh sebenarnya belum karena kan situ udah banyak banget ya vendor-vendor MUA yang udah bener-bener di atas 5 tahun gitu kan. Aku langsung fashion show, itu 5 model ya, alhamdulillah. Dan pertama kali itu di hari pertama, inget kan Mbak Ana ngasih aku hari pertama? Iya, Hari pertama yang vendor lain tuh belum, vendor yang senior tuh belum. Jadi aku tuh kayak pembuka gitu. Aku ya baca bismillah, ya nothing tulus lah ibaratnya. Yang penting kita udah menampilkan yang terbaik gitu kan. Yang tadi Mbak Neni bilang, editan gak sih gitu kan.
atau enggak busananya bener nggak sih itu busana dia ada. Nah itu dia, dengan adanya nanti kita fashion show ataupun demo make up, itu orang bisa tahu kualitas make up kita seperti apa, karena kan udah real gitu kan, udah real. Dan itu semua yang 5 model itu semua aku yang make up. Jadi kalau hairdo kan pasti dibantu lah ya, karena nggak mungkin juga tangan aku cuma berdua. Semua real, 4-4-nya itu aku make upin, jadi nggak ada pakai campur tangan make up asisten atau siapapun. Itu cukup gempor juga ya, 5 model dan kita mulai itu startnya jam 11, waktu itu fashion show-nya jam 3-an ya. Lumayan. Ya itu dia, untuk yang baru-baru jangan takut, padahal mereka juga sebenarnya nggak baru gitu kan di dunia MUA, cuman baru untuk memperkenalkan aja sih sebenarnya, nggak usah takut deh gitu. Sama aja kok semuanya gitu, kalau mereka punya kualitas sendiri, punya skill sendiri, punya pangsa pasar sendiri gitu kan, pasti insya Allah maju gitu. Dan memang efeknya pun dari kita Wedding Expo itu jauh banget, jauh banget. Dan itu nanti jangan heran kalau nanti viewer kalian tuh nambah banget. Kalau kita fashion show, kalau kita demo make up, itu semua pada kepo tuh, karena nanti dia lihat siapa aja sih vendor-vendornya. Nah itu viewernya itu bener-bener banyak banget yang ngeliat gitu. Dan dari situlah Duli Makeup alhamdulillah nggak banyak yang tahu banget juga, tapi minimal mereka udah tahu yang kemarin expo ya kak, mau lihat dong model-model exponya. Itu berpengaruh banget Pak. Nah makanya kan aku setiap ada wedding expo aku ikut lagi, dia kayak nagih jadinya. Nagih tuh. Tapi emang harus ya. Benar nagih, malah yang Kasih tahu lagi ya Mbak Ana kalau ada wedding expo. malah nagih gitu, nggak mau ketinggalan deh, ibaratnya aku jangan ketinggalan dong please gitu. Biar eksis dulu Biar gitu eksis ya. dulu. Masalah nanti di sana deal berapa itu mah rezeki Allah lah, ibaratnya udah diatur sama Allah. Yang penting kita maju dulu aja deh, wala haula wala quwata gitu aja. Pesaing Penting semua orang lain banyak. tahu kalau kita tuh Betul. ada ya, Gitu. Kan semua orang itu udah ada Dan rezeki. hidup. Iya benar. Kita udah bangun nih. Iya gitu. Nanti itu pengaruh banget deh. Nanti ngerasain sendiri gitu sama Elti, Peneni, nanti bisa kerasa banget sama Mas Yudi. Amin. Jauh nanti sebelum ikutan sebelum ikutan dan sesudah ya. Betul. Itu jauh Nah, banget. itu bisa di-sharing juga nih, persiapan untuk wedding expo itu apa sih? Apakah kan sebenarnya kalau dari segi budgeting kan nggak cuma kita sewa tempat doang ya, Benar. ada faktor-faktor lain nih yang turut mendukung. Mungkin ada tips nggak nih buat yang baru-baru kita mau ikut expo? Iya, untuk paling brosur yang sudah siap Brosur ya, ya, itu sudah ya. siap ya. Terus promo apa yang kira-kira yang cocok nih sama lagi pandemi kayak gini, atau enggak lagi sekarang misalkan ada paket-paketnya tertentu, nanti promo apa ya yang bagus gitu ya, yang masuk gitu ke harga. Pokoknya harus ada promo, kalau enggak mereka nggak tertarik gitu, karena kan itu banyak banget brosur. Nanti kan walaupun mereka oh iya tahu ini misalkan Aulia Service, cuman dia pasti yang dilihat pertama kali tuh wedding expo orang tuh mindsetnya promo. Iya, promo dulu. Kalau kualitas di situ semua berkualitas, insya Allah semuanya bagus-bagus. Cuma pasti yang dilihat itu promo, itu dia. Terus ada flyering gitu ya, nanti pembagian flyering. Nah, jangan takut, misalkan kok stand gue sepi ya, stand yang lain rame. Jangan takut, nanti mereka tuh klien itu belum tentu stuck di situ. Dia nanti udah pulang ke rumah bisa langsung kontak kita gitu. Bisa jadi mereka ngumpulin dulu flyer-flyernya, nanti baru dia perbandingan, nanti dia kontak kita gitu. Jadi jangan takut sepi banget sih, buku tamu sedikit, yang deal nggak ada. Insya Allah yang deal nggak ada, tapi nanti dia akan kontak balik kita gitu setelah acara itu. Betul, jadi tetap optimis ya. Optimis intinya. Selalu ya. Betul. Penting eksis. Eksis aja dulu, posting gitu kan. Terus kita Iya. kenalan sama vendor-vendor itu Iya, penting banget. iya. Karena kan mau gimana juga kita harus kerjasama sama vendor. Walaupun misalkan Teolia punya semua servis, tapi kerjasama itu penting sih. Benar, Betul. benar. Untuk maksudnya biar memperluas juga jaringan kita aja sih sebenarnya. Nah, tadi ada yang kelewat. Misalnya pemerintah ini kan mungkin sekarang udah mulai mengendor ya, udah mulai bagus gitu. Nah, ketika nanti perubahan tuh cepat ya, bisa nanti ada pengetatan lagi atau bagaimana, ada punya trik sendiri nggak menghadapi klien? Mungkin kalau awal-awal kan udah lockdown ya, jadi kita ruang geraknya benar-benar terbatas, ya kan? Mau nggak mau klien minta DP balik, udah pernah bisa bergantian. Ada nggak trik nanti menghadapi klien supaya mereka tuh yakin, oh ini vendor memang layak dipilih nih gitu?
gimana caranya setelah Teteh pelajari dengan beberapa bulan kebelakang nih ya kita gitu. Jadi kalau saya ada pengantin, Teh Hati gimana ya, ini kan diketatin lagi nih bla 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 gitu. Ya udah nggak apa-apa, nggak masalah, pokoknya itu semua beres, nanti Teteh aturin, kita nanti laporan ke gugus covid, kita begini, prokesnya kita jalankan segala macam. Pokoknya ibu sama bapak tenang aja, nanti kalaupun ada apa-apa tenang, misal yang lain istilahnya petugas-petugas nggak akan berani ke kita gimana kan apa, oh ini prokesnya udah kita jalankan dengan benar, kita ada siapkan juga masker kalau misalnya ada tamu yang nggak datang gitu. Terus juga yang tadi Mbak Ruli bilang, MC harus ngasih tahu terus nih protokol kesehatannya, jangan foto terlalu dekat, foto kita aturin si pengantin di pelaminan, yang lainnya boleh di bawah apa istilahnya pelaminan ya gitu. Jadi gimana caranya supaya tetap jadi nikahnya gitu. Nah, gitu ya. Pokoknya ini peran WO-nya paling penting ya. Jadi dari pengurusan izin sampai nanti terlaksana itu meyakinkan keluarga supaya tetap jalan ya. Betul, Mbak. Jadi jangan ada lagi cancel ya. Jangan cancel di area Yang kita jelas, ya. vendor-vendor di Cibinong Wedding Expo semua profesional. Oke. Nah, kemudian ada nggak sih pengalaman menangani klien yang unik? Kalau Teh Rudi mungkin saya mau tanya nih pengalaman selama di Cibinong Wedding Expo. Lucunya gini, pas fashion show, mereka itu kan sebelumnya udah ngotak aku tuh. Iya. Mereka nggak mau ngedilin Oh. di pada saat itu, jadi pengennya tuh mereka ngedilinnya di pada saat wedding expo. Pameran, Mereka tuh antusias tuh pada nonton gitu kan. Sampai aku kan di situ kan ke depan tuh. Iya. Nah, mereka tuh di booth aku tuh udah pada nungguin gitu. Lucunya tuh itu udah pada nungguin gitu. Terus akhirnya ya udah kita deal-dealan di tempat. Eksposi nggak Mereka masalah. senang nonton aja, kita senang ya. Jadi Senang, semangat iya semangat. Yang uniknya gitu aja, antusiasnya klien kita aja gitu. Yang apa sih yang mau nikah ibaratnya nanti tanggal berapa gitu setelah wedding expo, dia udah datang ngeliat gitu, jadi kayak ngerasa percaya gitu. Percaya, ya. Jadi uniknya tuh lebih lucu-lucunya gitu. Teh udah mulai belum fashion-nya gitu sih. Jadi uniknya lebih antusias mereka dibanding kita. Jadi kitanya bikin semangat. Jadi kan? semangat Iya, ya. gitu aja. Jadi nggak yang lain deg-degan. ada pengalaman gue nih, kayaknya banyak banget pengalamannya nih. Kalau yang dibilangin Mbak Ruli, Teti juga ngalamin juga karena dulu-dulu sebelum ada wedding expo yang CCM, ada beberapa juga ikutan wedding expo juga. Emang saya selalu bikin acara make up live di stand. Itu salah satunya emang supaya untuk menarik pengunjung yang datang ke kita. Karena kan stand kita itu bukan stand yang makanan ya. Kalau stand yang makanan mau pasti diserbu orang ya, gitu otomatis ya gitu. Tapi kalau stand kita kan kita di situ istilahnya memperkenalkan produk kita make up, dekor, tenda gitu kan gitu. Yang tidak bisa dinikmati pada saat itu seperti makanan ya gitu. Betul. Jadi bagaimana caranya supaya si tamu-tamu itu bisa datang ke stand saya bikinlah di situ make up live di stand gitu. Waktu itu tidak ada yang memberi arahan ya dari pihak vendor gitu. Seperti Mbak Ana ini cocok banget. Hati nggak bisa kita persuade tapi nanti bikin aja di stand. Dalam hati itu aku juga udah pernah, tapi dia mengarahkan bagus banget yang dulu itu tidak yang mengarahkan. Jadi saya ikutan wedding expo ya ikutan aja dengan art decor kita mikir sendiri, terus kita temanya mau apa ya kita mikir sendiri juga. Sekarang Mau juga ada ya. kegiatan apa kok sekarang Sekarang mah rata. Mbak Ana nih hati nanti gini aja gini oh ya alhamdulillah Oh gitu ya. cocok deh pokoknya. Pengalaman, karena ini memang pengalaman pertama, tapi aku juga dibimbing banget sama Mbak Ana ini. Iya. Ya, kalau enggak benar, kalau aku ada Boleh ini sponsor. kalau ada sesuatu gitu, aku nanya ke Mbak Ana pas respon. Seenggaknya walaupun nggak terlalu cepet, tapi dia balas gitu. Jangan takut. Besok-besok saya judes Jangan dong. takut ada pilih kasih enggak. Mau anak baru, Iya, yang baru, yang lama. Selain dari bantuan dari manajemen, dari organizer sendiri, kita pun pasti harus punya persiapan. Harus punya persiapan untuk menghadapi klien yang takutnya Membludak jadi kita. antrian di booth kita. Nah itu strateginya kita pasti punya masing-masing. Silakan coba bisa diutarakan, dibagi ke pemirsa. Kalau siapa dulu yang sesepuh dulu? Selalu ya jadi sesepuh. Kalau Tete di sini kita sudah briefing nih dengan anak-anak tim.
Jadi nanti karena kita nanti mau ada acara live makeup juga di stand gitu kan, pasti kan itu orang akan berkerumun kan ya ngeliatin gitu. Nah itu di situ nanti anak-anak kita bikin mereka kita ajakin ngobrol untuk mungkin di sana nanti kita ada sekitar 4 atau sampai 5 kru ya, tim yang nanti membatasi, nanti kita ajak ngobrol, jadi mereka tidak terlalu berkerumun di tempat kita, tapi tetap kita layani gitu di situ. Cuma mungkin tidak langsung yang di stand kita, jadi kelihatan tidak ada jaga jaraknya itu aja mungkin kalau dari TNT ya. Gitu. Kalau dari aku kurang lebih sama, cuman ada tambahan, jadi kita juga tetap di media sosial gitu. Jadi paket yang ada di booth sama di media sosial tetap kita tampilin. Jadi seandainya pun walaupun mereka datang, mereka cuma nanya-nanya sedikit, tetap sama dealingnya lewat media sosial sama datang langsung ke booth sama. Ada juga mungkin yang mereka nggak bisa datang atau apa, mereka cuma cukup ngikutin di media sosial juga, itu bisa. Atau memang kalau misalnya datang, kalau pas lagi nih ya datang agak rame ya kita tetap kita ngikutin sesuai arahan, kita ajak ke tempat lain untuk ngobrol tim dari Dream Art gitu. Dijadwalkan ya. Iya. Betul. Iya. Kayaknya hampir sama ya. Iya, hampir sama. Ya hampir sama juga sih, paling untuk yang kulit-kulitnya kan ya. Iya. Nanti kulit-kulitnya dulu aja kita infokan sesuai dengan list, price list. Oke, deal misalkan dia DP tanggal. Selebihnya konsultasi ya jangan di tempat lah, Iya. lama nanti kan yang lain juga kan butuh informasi. Jadi kita nanti kasih jadwal tanggal sekian atau enggak nanti dihubungi kembali. Jangan lupa buku tamu nanti ditulis gitu Iya. aja. Ada buku tamunya, nanti kita bisa koordinasikan lagi gitu kan. Bisa telepon-teleponnya lagi. Gitu aja sih kalau. Dan mereka mau menambahkan? Mungkin udah diwakilkan. Oh ya Udah sama lah ya. Jadi nanti kalau ada kerumun sedikit panitia membubarkan untuk Iya. menyingkirkan sedikit nggak apa-apa ya. Mungkin Nggak masalah ada sih. yang tadi Mbak Ana bilang sih ya, Iya. Mbak Ana udah sedikit mengarahkan, ada tim kita yang diarahkan misalnya di Jeko atau di mana untuk nah. konsultasi Konsultasi. selain di booth Iya. ya, itu benar Nah, banget sih. betul ya. Jangan dibut lah kalau yang Jangan di lewat. booth, yang penting tetap kita memperkenalkan produk kita dengan paket-paketnya. Iya betul. Biar Sekarang nggak jemput lari ya, bola Mbak. ya. Biar nggak lari gitu, pepet terus. Lari dikit, kena di megang. Lari dikit kali ya. Jadi gimana caranya datang langsung Nanti nggak akan ada, tapi kalau aja yang kosong berapa nggak ada. sold out gitu. Udah nggak ada, lari deh kau Iya. ya. Gitu. Jadi jangan ini, nggak kayak zaman dulu ya sekarang. Udah banyak. Dari Cibidong Expo sendiri nanti gimana pas standar tamunya masuk? Kalau dari panitia, nanti dari manajemen kita untuk protokol kesehatan standar sudah ada dari mall seperti pengajar iya. asuh, masker. Kalau kita sih sudah antigen ya, tidak pakai masker. Terus kemudian nanti masuk ke dalam booth masing-masing, kita ada petugas untuk mantau, lebih ke memantau. Misalnya ada stand yang sudah mulai ada antrian, kita nanti akan arahkan untuk ke ruang tunggu. Nanti kita ada area tunggu. Nah kebetulan area tunggunya nanti dapat kopi dari sponsor. Selalu ya kopi ya. Udah di area tunggu. Nah misalnya area tunggu penuh, nah nanti kita arahkan juga supaya vendor-vendor punya tim yang tadi kita bilang mobile. Jadi, nah ini juga sebenarnya peluang buat yang sebenarnya kayaknya nggak ada yang datang nih ke booth nih gitu kan. Itu banyak kerumunan, oke, jemput bola gitu. Jadi kita yang aktif. Kakak udah dapat paket belum? Coba yuk kesini, misalnya boothnya lagi kosong atau misalnya lagi rame, kita ke ruang tunggu yuk, atau enggak kita ke Jeko yuk, kita ke Starbucks gitu kan. Mungkin budget untuk promosinya jadi meningkat ya. Kita Kosuki yuk, lama. Kita Kosuki. Milih. Pasti seger lagi. Ya kalau teh hati mah nggak ada banget. Ya. Kalau kita udah ya. Teh hati mah ya. Kan biar kelihatan lebih Kalau muda. bentuknya udah salah, bisa ke sana. Bisa dianak-anakin ke Aulia ya gitu. Bisa aja Mbak Ana jadi suka. Nah itu tadi kita bicara protokol kesehatan. Nah, Lama sekarang ya kita kita mau ya. lihat nih, mau boleh bongkar-bongkaran, boleh silakan promo apa sih? Ini kan paling ditunggu-tunggu sama calon pengantin. Mau bongkar-bongkaran mungkin Oh, promo apa kayak yang sih. mau? Daruli dulu deh. Daruli dulu. Pokoknya semua juga pasti punya promo menarik gitu ya. Ya kayak ya kalau dari make upnya sih promo-promo kayak
Jadi kalau dari paketnya honeymoon seperti itu ya, udah lumrah Oh, lah ya. kemarin banyak yang nyari itu yang DM. Ada nggak ya vendor honeymoon? Nggak ada vendornya tapi ada paket promonya. Nah, serbu. Serbu ya. Paket honeymoon, free makeup lamaran, makeup wedding, yang gitu-gitu aja sih. Tapi itu hanya sebagian kecilnya. Tetap nanti kunjungi Putri Makeup kalau pengen lebih banyak. Ada Ada yang mau buka-bukaan? Ya kalau dari Dream Art kita selain dari disiapkan dari CCM sendiri, CCM Wedding Expo, kita juga ada paket-paket full paket. Jadi orang yang mau sanggit nggak usah pusing-pusing nyari, semuanya ada di kita. Sanggit namanya Iya, ya. sanggit. Sanggit. Kalau Sanggit. lamaran dalam tradisi China atau sanggit, seserahan, ya itu sanggit. Nah, dia mulai dari baju, sewa kotaknya sampai dekor itu udah Semua ada. Yang lain juga ngedukung, ya pendukungnya kayak fotografer, make up, kita juga bisa kerjasama tadi. Pokoknya siap banget. Ya, itu ada semua dan pasti ada promo menarik lainnya. Pokoknya Gitu. Ditunggu aja ya. Tetap harus kesana kan? Iya, Iya, harus kesana. kesana. Soalnya kalau ini ya gitu doang. Gitu. Iya. Minimal pantengin Instagram Iya, tanggal 2 sampai tanggal 4 lah. Nggak ada yang standar lah ya promonya ya. Sama juga kayaknya ya, kalau Teti juga sama kayak yang lain juga. Ya free-nya begitulah. Salah satunya yang tadi free makeup lamaran, free di kolam lamaran. Tapi banyak lagi lah. Yang pasti datang ke booth-nya Aulia Wedding Center. Ini mau bocor? Aku sama sih, nggak jauh sama, apalagi aku yang bener-bener baru pertama ikut ya. Sempet sih nanya-nanya ke yang udah pengalaman, ternyata juga sama promonya seperti itu aja. Yang penting gimana kita cara memasarkannya ya nanti di Wedding Expo. Oke, terakhir Pertanyaannya. pesan-pesan untuk calon pengantin. Yes, dari kamu dulu dah Ya, terakhir ya. dari aku pesan dan kesannya follow yang pasti ya Instagram Neni Makeup. Di situ nanti kita akan bocor-bocoran promonya. Oke. Aku juga jangan lupa follow Instagramnya Rory Makeup dan Alessa Organizer. Pokoknya nanti jangan lupa tanggal 2 sampai 4 April datang langsung. Gak usah nggak usah mikir macam-macam. Pokoknya kita kasih yang terbaik gitu aja. Ya, kalau pesan dari Dream Art buat semua calon pengantin yang mau sanggit ya, khususnya karena kita lebih spesifik, jangan lupa pantengin Instagram kita terus. Tunggu di tanggal 2 sampai tanggal 4 ada hal-hal yang apa aja yang bisa membuat kalian, pokoknya kita full service lah untuk kalian. Full service. Oke. Pesan-pesannya dari Aulia Wedding Service, dari Teh Yati, sama pantengin terus ya, follow juga Instagramnya Aulia Wedding Service. Nanti kita ketemu di tanggal 2 sampai tanggal 4 di CCM Wedding Expo. Di situ banyak sekali promo-promo yang Aulia Wedding Service berikan untuk calon-calon pengantin. Jadi jangan takut ya. Jangan Ditunggu. takut. Jangan takut resepsi ya. Jangan takut resepsi, ditunggu di Cibinong Wedding Expo 2 sampai 4 April. Sampai jumpa. Dadah. Salam.